액션 let's go 저 건물을 찾으러 Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai kesehatan mental. Nah, kesehatan mental adalah kondisi individu yang berkaitan dengan aspek emosi, kejiwaan, dan psikis seseorang. Ini mencakup kesejahteraan mental yang memungkinkan individu untuk menyadari potensi dirinya sendiri, mengatasi tekanan hidup, dan berfungsi secara efektif dalam masyarakat. Kesehatan mental yang baik ditandai dengan keadaan batin yang tenang dan tentram, yang memungkinkan seseorang untuk menikmati hidup dan berinteraksi dengan orang lain secara positif. Seseorang yang bermental sehat dapat menggunakan kemampuan atau potensi dirinya secara maksimal dalam menghadapi tantangan hidupnya, serta menjalani hidup positif dengan orang lain. Nah, sebaliknya, orang yang berkesehatan mental terganggu akan mengalami gangguan suasana hati, kemampuan berpikir, serta keadaan emosi yang pada akhirnya bisa mengarahkan pada perilaku yang buruk. Untuk menjaga kesehatan mental, ada 3 hal yang saya biasa lakukan. Yang pertama, saya menggunakan ilmu biarin, ilmu cuek. Apapun yang memang saya suka, saya akan lakukan selama itu tidak merugikan orang lain. Yang kedua, untuk menjaga kesehatan mental saya, maka saya menjauhi orang-orang yang toksik, orang-orang yang vibes-nya negatif, orang-orang yang tidak tahu bagaimana cara menghargai kita. Dan untuk menjaga kesehatan mental saya yang terakhir adalah saya punya prinsip bahwa kebahagiaan orang lain itu bukan tanggung jawab saya. Saya tidak punya kewajiban untuk memuaskan ego setiap orang. Persepsi orang lain, pendapat orang lain tentang saya itu adalah tanggung jawab mereka. Itu adalah urusan mereka, bukan urusan saya. Selanjutnya, konsep sehat dan tidak sehat secara mental. A. Konsep sehat secara mental. Sehat secara mental adalah kondisi di mana seseorang dapat mengelola emosi dengan baik, mampu merasakan berbagai emosi tanpa terjebak dalam emosi negatif yang berkepanjangan. Seperti yang pertama, berpikir jernih, memiliki kemampuan untuk berpikir logis, rasional, dan menyelesaikan masalah. Yang kedua, berinteraksi sosial secara efektif, yaitu membangun dan mempertahankan hubungan yang sehat dengan orang lain. Dan yang ketiga, menyesuaikan diri dengan perubahan, yaitu mampu menghadapi tantangan dan perubahan dalam hidup dengan sikap yang positif. Yang B yaitu konsep tidak sehat secara mental. Maksudnya adalah tidak sehat secara mental ditandai dengan gangguan pada emosi, pikiran, dan perilaku yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Kondisi ini biasanya ringan hingga berat dan dapat mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Selanjutnya yaitu tujuan kesehatan mental. Tujuan kesehatan mental adalah langkah awal yang sederhana dan efektif menuju meningkatkan kesejahteraan mental. Tujuan kesehatan mental memberikan fokus baik itu mengelola kecemasan, meningkatkan suasana hati, atau membangun hubungan yang lebih kuat. Fokus ini penting dalam mengubah aspirasi yang samar menjadi hasil yang nyata. Menetapkan tujuan kesehatan mental mendorong refleksi diri. Ini adalah kesempatan untuk memahami kebutuhan dan keinginan kita dengan lebih baik. Mencapai tujuan-tujuan ini tidak peduli seberapa kecilnya dan dapat meningkatkan kepercayaan diri dan harga diri kita. Setiap tujuan yang tercapai adalah bukti nyata dari kemampuan kita untuk mempengaruhi kondisi mental kita sendiri secara positif. Rasa pencapaian ini sangat penting dalam menumbuhkan citra diri yang lebih positif dan sikap mampu menghargai tantangan hidup. Selanjutnya yaitu latar belakang kajian kesehatan mental. Kesehatan seseorang manusia tidak hanya meliputi kesehatan fisik. Menurut World Health Organization, definisi sehat adalah kondisi di mana fisik, mental, dan kesejahteraan sosial yang merupakan satu kesatuan dan bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan saja. Komponen-komponen tersebut, jika selaras, membuat seseorang bisa dikatakan sehat. Namun, apabila salah satu dari komponen tersebut mengalami kerusakan, maka bisa dikatakan sakit. Bukan hanya sakit dalam bentuk fisik, mental pun dapat sakit atau terganggu.
Kesehatan mental atau kesejahteraan jiwa merupakan perasaan bahagia, semangat dalam menjalankan hidup, serta dapat melakukan hal-hal positif untuk diri sendiri maupun orang lain. Terganggunya kesehatan mental membuat orang tidak lagi merasakan perasaan yang sama seketika dalam keadaan mental yang sehat. Tidak ada penyakit yang membunuh tubuhmu lebih dari kesedihan dan pikiran yang berlebihan. Kesehatan mental sangat penting untuk menjaga kesejahteraan fisik. Stres dan kesedihan yang berkepanjangan dapat berdampak negatif pada tubuh, menyebabkan berbagai penyakit. Oleh karena itu, penting untuk menjaga pikiran tetap positif dan mencari cara untuk mengelola stres secara efektif. Yang terakhir yaitu ruang lingkup kesehatan mental. Menurut Hatfield, kesehatan mental tidak ubahnya seperti usaha untuk menjadikan mental sehat, mencegah mental supaya tidak sakit, dan mengubah yang seharusnya. Sedangkan menurut Carl Wington, ilmu pemeliharaan kesehatan mental merupakan sistem untuk memperkembangkan tentang metode, prinsip, teknik supaya bisa mengembangkan mental yang sehat. Berikut adalah beberapa ruang lingkup kesehatan mental, yaitu yang pertama kesehatan mental dalam keluarga, yang kedua kesehatan mental di sekolah, yang ketiga kesehatan mental di tempat kerja, yang keempat kesehatan mental dalam kehidupan politik, dan yang kelima kesehatan mental di bidang hukum.